Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Spy X Family episode ke-11. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Anya dapat kabar kalau dia bisa dapetin Stella di pertandingan dodgeball langsung berlatih dan keras. Bahkan Mama Yor sampai ikut turun tangan buat ngelatih Anya. Tapi pas di hari pertandingan, ternyata kelas Anya harus melawan kelas lain. Dan dalam sekejap kelas Anya pun langsung berhasil diratain. Bahkan jurus pamungkas yang udah Anya pelajarin pun gak berhasil buat ngalahin kelas tersebut. Sampai akhirnya pertandingan pun selesai. Dan ternyata kabar kalau pemain MVP bisa mendapetin Stella itu cuma hoax doang. Terus di episode 11 kali ini, kita ditunjukin Lloyd yang lagi ngeliat-ngeliat hasil tesnya Anya. Tentu aja nilainya Anya itu burik banget dan gak ada yang bagus. Padahal satu-satunya harapan Anya biar bisa dapet Stella itu tinggal prestasi akademiknya aja. Akhirnya mau gak mau si Lloyd ini pun harus maksa Anya buat belajar yang rajin. Tapi ya emang dasar otaknya Anya ini on banget, mau diajarin kayak gimana pun juga dia gak bakalan nyantol. Terus si Anya pun kepikiran buat nyontek teman-temannya pakai kekuatan espernya. Dia bakalan menyelidiki mapel keahlian dari tiap-tiap teman kelasnya. Dan gitu Anya bisa dapat nilai sempurna. Batin Anya. Tapi Anya langsung batalin rencananya itu waktu dengar suara hatinya si Lloyd. Jadi Lloyd sebenarnya tuh bisa merekayasa nilai Anya biar jadi bagus. Tapi kalau Anya tiba-tiba punya nilai sempurna, takutnya malah dicurigai sama guru dan teman-temannya. Bahkan sial-sialnya si Anya ini bakalan dikucilin sama teman-temannya karena nilainya tiba-tiba naik. Anya yang trauma sama pembulian itu pun langsung ngeri saat ngebayangin dirinya yang dibenci oleh teman-temannya. Akhirnya daripada maksain Anya buat sukses di mata pelajaran umum, Lloyd pun langsung kepikiran buat ngecekin bakat Anya di bidang yang lain. Kayak contohnya di bidang seni dan olahraga. Tapi waktu ngeliat hasil gambaran Anya yang cacat, main biola nggak aturan, terus olahraga juga nggak becus, Lloyd pun sadar kalau Anya ini emang nggak punya bakat di bidang apa-apa. Tenang, aku nggak perlu buru-buru. Kayaknya Desmond juga gak bakalan langsung bergerak. Menyiapkan perang itu butuh waktu yang lama. Tapi walaupun ngebatin gitu, Lloyd tetap kepikiran sama perintah markas yang nyuruh Anya untuk dapat 8 medali Stella dalam waktu 4 bulan. Ayah, Anya akan berusaha. Kata Anya seolah-olah ngejawab pikiran Lloyd itu. Ngeliat Anya lagi kelilit tali, Lloyd pun kayak dapat ide baru. Besoknya Lloyd pun ngajakin si Anya ini ke gedung dinas sosial. Ternyata masih ada satu jalan lain buat ngedapetin bintang Stella, yaitu melalui pelayanan masyarakat. Sekolah kadang memberikan penghargaan ke setiap murid dan orang tuanya yang rajin melakukan kegiatan sosial, apalagi kalau sampai menolong nyawa orang. Nah, si Lloyd ini pengen gambling dan ngelakuin hal itu. Awalnya Lloyd dan Anya ditugasin untuk ngebersihin ruang ganti, tapi si Anya ini malah mecahin vas bunga. Waktu disuruh natain buku perpus, si Anya malah baca manga. Pokoknya si Anya ini ngaco banget deh. Sampai-sampai ibu penjaganya aja marah dan ngusir mereka untuk pulang. Kayaknya ide Lloyd kali ini juga bakalan gagal total deh. Tapi saat lagi jalan pulang, mereka berpapasan sama anak yang mau direhabilitasi kakinya. Si anak ini dijadwalin untuk terapi di kolam renang yang ada di gedung itu. Tapi pas lagi ngecek suhu air di kolam tersebut, dia malah kejatuh dan tenggelam. Sayangnya terapisnya dan orang-orang yang ada di kolam itu gak nyadar kalau bocah itu udah tenggelam. Alhasil nyawa bocah itu pun ada di ujung tanduk. Sesak, aku gak bisa napas. Kakiku gak bisa digerakin. Nah, tampaknya si Anya ini ngedengerin tian bocah yang lagi tenggelam itu. Secara refleks Anya pun langsung ngasih tahu Lloyd. Ayah, ada yang tenggelam di kolam renang. Tentu aja Lloyd langsung kebingungan dan seolah-olah gak percaya. Loh, kamu tahu dari mana? Emangnya kamu siapa, Anya yang udah putus asa itu pun nekat untuk lari ke kolam renang dan langsung nyari bocah yang lagi tenggelam itu. Setelah ketemu, gak pakai mikir panjang, Anya pun langsung lompat buat nyelamatin dia. Tapi si Anya yang gak jago renang itu malah kehabisan tenaga. Untungnya, Lloyd datang buat ngangkat mereka dari dalam air. Beruntung Anya dan Lloyd datang tepat waktu. Bocah tadi ternyata masih bisa diselamatin. Berkat hal itu, Anya pun dapat pujian dari Lloyd dan orang-orang yang ada di sana. Tapi ternyata gak cuma pujian. Karena jasanya yang udah nyelamatin nyawa bocah tadi, si Anya ini pun diganjar medali Stella sama sekolahnya. Anya Forger, kelas 1. Kamu berhak mendapatkan penghargaan Stella karena menyelamatkan nyawa orang lain. Anya pun dapat aplaus dari teman-teman satu angkatannya.
Dan ternyata si Anya ini adalah anak kelas 1 pertama yang berhasil ngedapetin Stella. Bahkan dia mecahin rekor tercepat di sekolah itu. Pokoknya sungguh ultra amazing elegan deh kalau kata Pak Henry. Tentu aja si Lloyd dan Yor pun senang dan bangga setengah mati sama si Anya. Bahkan mereka sampai ngemuji dia setinggi langit. Hehe, kata Anya sambil tersenyum lebar. Malamnya Lloyd pun bertemu dengan Sylvia untuk mendapatkan update tentang misinya. Awalnya Sylvia ngasih selamat ke Lloyd karena Anya udah bisa ngedapetin medali Stella. Tapi dia juga ngasih tahu kalau Desmond ternyata udah mulai melakukan aktivitas pergerakan uang yang mencurigakan. Jadi mereka nggak bisa santai-santai lagi dan harus bergegas untuk bisa bertemu dengannya. Sylvia pun kembali nge-push Lloyd untuk mendapatkan Stella lebih cepat. Coba kasih putrimu hadiah biar dia lebih termotivasi. Perintah Sylvia. Paginya saat masuk sekolah, si Anya ini datang dengan tingkat PD yang super tinggi. Tentu aja karena dia baru ngedapetin medali Stella itu. Bahkan si Anya ini kelihatannya menikmati banget jadi bahan pembicaraan teman-temannya. Tapi bukan Anya namanya kalau nggak nyebelin. Dia juga jadi tambah sombong. Bahkan si Anya ini nyuruh Becky buat manggil dia dengan sebutan Starlight Anya. Dasar Anya. Baru juga berprestasi dikit udah gaya banget. Udah lupa kali ya kalau kemarin ulangannya dapat jelek semua. Hehehe. Wah, kamu jadi terkenal ya. Mungkin bakalan banyak orang nih yang pengen jadi temanmu. Ngedengar perkataan Becky itu, Anya pun langsung ngebayangin kalau Damian bakalan jadi baik sama dia dan akhirnya misinya untuk membuat dunia damai pun berhasil. Tapi ternyata kenyataannya bertolak belakang. Si Damian malah kesel banget sama Anya gara-gara keduluan dapet Stella. Alhasil, si Anya pun langsung kena mental. Saat itu juga Becky pun langsung ngajakin Anya buat masuk kelas. Yuk Anya-chan. Tapi Anya tetap diam. Yuk Starlight Anya-chan. Oi, baru deh si Anya mau jalan. Emang dasar Anya nyebelin. Terus waktu di kelas ternyata kondisinya lebih parah lagi. Semua teman-teman sekelas Anya pada iri sama pencapaiannya Anya itu. Mereka nggak terima kalau Anya yang tulul itu bisa dapat medali Stella secepat ini. Bahkan ada yang nuduh kalau sekolah udah disogok sama Anya. Iya kan Damian, kamu pasti juga kepikiran kayak gitu kan? Dia pasti main curang. Tanya salah seorang teman kelas Anya. Apa kalian anggap ini adalah sekolah ampas yang bisa disogok? Lagian kalau kalian gak puas sama keputusan sekolah yang ngasih dia medali, mending keluar aja dan pindah ke sekolah lain. Ternyata walaupun kesel, tapi si Damian ini masih mengakui kalau dia udah kalah dari Anya dan gak mau nuduh Anya yang aneh-aneh. Anya yang dibelain sama Damian itu pun cuma bisa bengong aja. Setelah itu, waktu istirahat makan, Becky ngasih ide ke Anya buat minta hadiah ke papanya. Awalnya si Anya bingung mau minta hadiah apaan. Tapi Becky ngasih tahu kalau hadiah yang paling dia senengin adalah anjing. Anjing ya? Apa kamu juga punya anjing? Tanya Anya tiba-tiba ke Damian yang kebetulan ngelewatin mereka. Sebenarnya Damian ini punya anjing kesayangan. Tapi karena malu sama Anya, Damian pun gak mau ngaku. Tapi namanya juga Anya. Dia tahu kalau Damian lagi bohong. Anya pun langsung mikir kalau dia juga pelihara anjing, maka siapa tahu Damian bakalan ngajakin dia ke rumahnya dan ketemu sama papanya. Terus akhirnya misi perdamaian dunia pun berhasil. Terus sesampainya di rumah, Anya pun langsung minta ke Lloyd untuk diperbolehkan memelihara anjing. Tapi Yor ngasih tahu Anya kalau melihara hewan itu tanggung jawabnya sangat besar. Apalagi menurut Yor anjing itu hewan yang galak. Yor takut kalau Anya bakalan dimakan sama mereka. Aduh, Anya yang ngebaca pikiran Yor itu pun langsung ketakutan. Ayah, Anya mau anjing yang imut aja deh. Terus Anya langsung milih-milih jenis anjing yang pengen dia pelihara. Anya mau yang ini atau ini? Iya, itu aja Anya-chan. Anjing itu kelihatannya lemah. Aku bisa tenang karena dia gak akan memakanmu. Kata Yor lega. Baiklah, boleh deh. Yosh, akhir pekan nanti kita ke toko hewan ya. Ajak Lloyd. Nah, inilah akhir dari anime Spy X Family episode ke-11. Terus rintangan apa lagi yang bakalan dihadapi sama Anya dan Lloyd ke depannya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.